Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SLB Negeri Porame. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SLB Negeri Porame. Terima kasih atas waktunya untuk hadir dalam mengikuti materi berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep budaya positif bersama saya, Muhlis, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SLB Negeri Porame, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sebelum kita mulai kegiatan kita, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi sebelum kita lanjutkan materi kita, mungkin dari Bapak Ibu Guru pernah mendengar kata budaya positif. Ketika kita berbicara budaya positif, apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang budaya positif? Siapa tahu dari Bapak Ibu Guru yang ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang budaya positif? Ya, silakan. Kepala sekolah. Ya, saya kira kalau menurut pemahaman saya budaya positif itu adalah hal-hal atau perilaku yang kita terapkan dalam keseharian. Ya, betul. Misalnya saja tentang tata tertib Ya. sekolah, Ya. itu harus hadir tepat waktu, Ya. datang tepat waktu. Saya kira itu hal-hal yang positif. Ya, betul. Yang kita budayakan. Betul bahwa tata tertib dan disiplin itu bagian dari budaya positif. Jadi budaya positif ini apakah penting diterapkan di sekolah? Iya, penting. Ini sangat penting. Terlebih lagi ini sekolah kita merupakan sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa yang dimana siswanya itu anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi budaya positif ini sangat penting diterapkan di sekolah kita. Next slide. Nah, ini konsep-konsep inti budaya modul budaya positif. Nah, ini bagian-bagian budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Jadi yang ketujuh ini yang akan kita bahas mengenai budaya positif. Ya, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Next. Nah, perubahan paradigma belajar saat ini berbeda dari dulu sampai sekarang itu berbeda. Kalau misalnya kita dulu biasa masih saya dapatkan waktu di SD, saya sering dipukul. Sampai sekarang masih teringat sampai sekarang. Mungkin Bapak Ibu Guru juga seperti itu. Pernah barangkali misalnya dihukum oleh gurunya. Nah, perbedaannya pendidikan sama zaman kolonial Belanda, rakyat hanya diajari berhitung, menulis dan membaca seadanya dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Itu dia pada saat itu. Kemudian sekarang pendidikan paradigma baru, pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan dan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Nah, itu dia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, next level. Pendidikan paradigma baru, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu menurut Kemendikbudristek 2017. Nah, sekarang dimensi sesuai dengan dimensi pelajar Pancasila yang mana yaitu kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
dan berakhlak mulia. Nah, kita sudah mungkin ketahui karena kita juga merupakan sekolah penggerak, kita sudah kenal dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Hanya sekarang kita sisa mempertebal mengenai makna dari dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif. Nah, sekarang kita masuk pada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, sekarang itu kita diharapkan menerapkan disiplin pada anak itu dari dalam dirinya, bukan dari luar. Karena sekarang ini mungkin konsepnya kita bahwa anak itu harus patuh, baik itu misalnya dari luarnya, dari motivasi luar, misalnya anak-anak misalnya datang ke sekolah hanya karena takut dihukum. Tidak seperti itu. Sekarang itu kita harus menumbuhkan motivasi anak dari dalam. Bagaimana supaya dia bisa bertanggung jawab. Seperti itu. Bukan karena dia misalnya takut misalnya dihukum atau diberi penghargaan sehingga dia datang ke sekolah misalnya tepat waktu. Tidak seperti itu. Sekarang itu kita memunculkan motivasi anak itu dari dalam. Bagaimana supaya menumbuhkan karakternya bisa bertanggung jawab. Next. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Nah, seperti ini yang saya tadi katakan bahwa kita harus menumbuhkan motivasi anak bukan dari luar, bukan dari motivasi eksternalnya, tetapi dari motivasi internalnya atau motivasi intrinsik. Karena sesuai dengan teori kontrol bahwa setiap orang itu termotivasi dari unsur intrinsik, bukan dari luar. Nah, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Inilah kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang ini kita semua membutuhkan rasa kasih sayang. Kemudian rasa penguasaan ini juga tidak lepas dari kebutuhan dasar manusia, penguasaan tentang penguasaan. Setiap manusia itu ingin mendapatkan penguasaan. Kemudian yang ketiga, yang keempat kebebasan. Terkait kebutuhan dasar manusia itu kita juga membutuhkan rasa bebas, ingin bebas. Kemudian yang terakhir kesenangan. Setiap manusia itu baik itu anak-anak yang normal maupun anak-anak luar biasa atau anak-anak berkebutuhan khusus ya butuh kesenangan. Terlebih lagi untuk siswa kita anak-anak luar biasa membutuhkan kesenangan. Selanjutnya ya motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi kembali lagi ke teori kontrol bahwa setiap tujuan manusia itu maksud dan tujuannya itu baik atau buruk pasti ada tujuannya. Jadi motivasi perilaku manusia. Selanjutnya dua jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik, ekstrinsik. Adalah motivasi yang berasal dari luar. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Nah, seperti ini tadi saya katakan bahwa motivasi ekstrinsik itu motivasi yang dari luar. Karena misalnya datang ke sekolah atau misalnya mengerjakan tugas hanya karena takut misalnya dihukum, takut misalnya diberi hukuman, seperti itu motivasi dari luar. Kemudian murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Jadi
hadiah itu dan hukuman itu sama, dari luar semua. Itu motivasi dari luar. Itu semua motivasi dari luar. Kemudian motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Jadi inilah yang diharapkan kita sebagai tenaga pendidik atau guru, kita bagaimana kita memunculkan motivasi dari dalam diri anak kita. Bagaimana caranya? Nah, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini yang dikatakan gagal. Yang pertama hukuman. Yang pertama itu menyakitkan. Kemudian yang kedua tidak nyaman. Kemudian yang ketiga memaksa. Yang keempat murid jadi takut. Yang kelima murid menyembunyikan kesalahan. Yang keenam murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kemudian yang kedua merusak hubungan, sifat iri. Kemudian yang ketiga mematikan kreativitas. Yang keempat menghukum dengan sistem ranking. Yang kelima merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini ada yang menarik. Penghargaan itu sepertinya tidak efektif. Apa sih? Kenapa sih itu tidak efektif? Nah, misalnya saya kasih contoh, penghargaan itu tidak efektif. Misalnya ketika saya misalnya sudah berbuat maksimal, harapan saya ingin mendapatkan penghargaan, tetapi saya tidak dapatkan apa yang saya inginkan, maka saya akan kecewa. Itu kelemahan dari penghargaan. Kemudian merusak hubungan. Merusak hubungan di sini bisa saja ketika saya misalnya mendapatkan penghargaan, di lain sisi di sekitar saya misalnya mereka iri. Kemudian bisa juga benci sama saya. Di situ kelemahan dari penghargaan atau hadiah, pemberian hadiah. Yang kemudian yang ketiga mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas di sini misalnya saya bekerja tidak secara maksimal. Ketika saya hanya mengejar misalnya penghargaan itu, nanti misalnya datang kepala sekolah di kelas saya baru saya berbuat. Di situ karena saya hanya mengharapkan penghargaan. Seperti itu. Itu untuk mematikan kreativitas. Kemudian yang keempat ini menghukum dengan sistem ranking. Kalau ini suatu misal saya misalnya mengharapkan penghargaan, tetapi saya ranking 2. Ada yang satu ranking 1. Maka inilah penghargaan ini membunuh kreativitas saya, melemahkan saya. Karena saya tidak mendapatkan ranking 1. Seperti itu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Sama seperti tadi bahwa ketika kita misalnya melihat teman sejawat kita mendapatkan penghargaan, tentunya saya juga merasa tidak dihargai. Nah, seperti itu. Next. Kemudian masuk ke konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, seperti ini. Konsekuensi penguatan jangka pendek. Kemudian yang kedua perlu memonitoring berkelanjutan. Yang ketiga stimulus respon. Yang keempat murid menghormati peraturan. Yang kelima kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang kemudian restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian yang kedua fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian yang keempat teori kontrol dirinya memegang kontrol. Kemudian yang kelima murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus kita terapkan pada diri anak, khususnya siswa kita. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin pada anak murid. Jangan serta-merta misalnya ketika anak kita misalnya datang ke sekolah misalnya terlambat.
Terus kita sebagai guru memberikan hukuman itu tidak efektif. Jangan kita langsung memberikan misalnya atau menyuruh dia untuk berdiri di depan kelas, itu tidak efektif dan itu akan teringat sampai tua, sampai sepanjang hayatnya. Seperti itu. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini tidak menggunakan hukuman, tidak menggunakan tidak membuat anak merasa bersalah, tidak membuat seperti teman, tidak membuat seperti manajer, tidak atau seperti kita awasi dia. Tetapi restitusi ini menanyakan identitas memvalidasi tindakannya. Misalnya anaknya datang terlambat. Nak, kita dulu gali permasalahannya, akar permasalahannya. Nak, kenapa kamu terlambat? Apa yang menyebabkan kamu terlambat? Bagaimana solusinya? Kita cari solusi bersama sehingga anak bisa bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, terus ciri-ciri restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Kemudian yang kedua, fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Kemudian yang ketiga, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang kelima, tawaran bukan paksaan. Yang keenam, memperbaiki hubungan. Yang ketujuh, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Nah, seperti itulah ciri-ciri restitusi. Kita duduk bersama, mencari tahu informasi mengenai kesalahannya itu. Bukan serta-merta kita misalnya anak berbuat salah, terus kita memberikan hukuman, tidak seperti itu. Sekarang, kalau dulu sistem hukum itu adalah sistem pembelajaran koloni istilahnya. Sekarang pembelajaran di era set atau pembelajaran milenial seperti itu. Nah, sekarang perbedaan contoh kasus murid terlambat datang ke sekolah. Hukumannya murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Itu bentuk hukuman. Yang kedua, guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Yang ketiga, murid disuruh menulis saya tidak akan lagi terlambat sebanyak 100 kali. Ini barangkali salah satu bentuk hukuman ini pernah kita alami waktu SD atau waktu SMP atau SMA. Karena pada saat itu masih ada pengaruh-pengaruh pembelajaran koloni. Nah, itu semua sudah ditiadakan. Kemudian yang konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau tadi ini sifatnya hukuman ini, tiba-tiba misalnya anak terlambat misalnya disuruh berdiri menghadap matahari. Nah, itu adalah hukuman. Perbedaannya hukuman. Kalau konsekuensi, ada aturan tertentu. Misalnya, ketika merusak buku teman, maka kita harus menggantinya. Nah, itu adalah konsekuensi, itu contoh kecilnya. Selanjutnya, posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Kemudian, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, ini penjelasan dari 5 posisi kontrol guru. Penghukum, guru sering melakukan kekerasan fisik dan juga verbal. Verbal secara lisan. Kemudian guru sering berkata, patuhi aturan saya. Awas, kalau tidak menurut, kamu lagi yang membuat kesalahan dan berbagai kata yang membuat siswa sakit hati dan juga dendam. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru sering bersuara lembut. Suasana menjadi hening sehingga siswa merasa tidak nyaman dan rendah diri. Guru juga bisa berkata,
Bapak kecewa, sangat kecewa dengan perbuatanmu, itu adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman, tentunya guru tidak akan menyakiti siswa, tetapi tetap melaksanakan tugas sebagai pengontrol bagi siswanya melalui tindakan yang persuasif. Sebagai contoh, guru mengajak siswanya dengan berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Kemudian posisi pemantau, pada posisi ini guru berpedoman pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah. Guru akan mencatat bukti dan kejadian yang terjadi terhadap perilaku siswa. Kemudian manajer, pada posisi ini guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, yang mana sering kita terapkan di kelas pada saat mengajar? Coba mungkin ada yang jadi penghukum, ada yang jadi teman, ada yang jadi pembuat rasa bersalah, ada yang jadi posisi kontrol manajer. Ya, kalau saya biasanya, saya juga kadang memanfaatkan dia sebagai teman supaya saya mudah kontrol. Saya juga terkadang penghukum, di posisi penghukum. Kalau efektifnya ketika kita misalnya melihat paparan di atas, itu cenderung efektifnya ke arah manajer, karena kita duduk bersama mencari solusi dari permasalahan siswa. Seperti itu. Next, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada ini ya contoh kasusnya. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama yaitu penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini posisi penghukumnya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu. Kemudian teman, ayo dong ikuti aturan, tolong bantu Bapak, Ibu sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu, kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Nah, seperti itu. Nah, sebentar ada pertanyaan yang harus dijawab sesuai dengan di mana posisi kontrol kita sebagai guru. Lanjut. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali sama kamu. Coba ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ayo. Betul, Ibu. Betul. Itu pembuat merasa bersalah. Coba. Next. Ini, saya kecewa sekali sama kamu. Berarti itu adalah pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Next. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, coba kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya? Konsekuensi. Coba kita lihat yang lain. Penghukum. Ya, memang Bu beda, tipis ya. Tidak apa-apa. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya? Manajer atau pemantau? Coba dilihat, diperhatikan. Ya? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer atau pemantau? Ya? Pemenengah maksudnya mungkin pengawas Ibu ya. Jadi kalau pengawas itu arahnya ke pemantau. Coba diperhatikan, coba lanjut, next. Manajer, betul. Seperti itu. Harus bisa dibedakan, memang ada sedikit perbedaan manajer dengan pengawas. Pemantau. Lanjut. Ayo, lakukan demi Bapak. Ibu ya? Ya? Teman, betul. Yang lain?
Sama? Ya, sama. Lanjut. Teman, betul. Nah, seperti itu. Lanjut. Posisi kontrol, apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya? Penghukum atau pemantau? Coba dilihat, ada yang lain? Pemantau? Ada yang pemantau? Ada? Penghukum, pemantau. Ada dua persepsi. Ayo. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Coba lanjut. Pemantau. Ya, memang seperti itu. Lanjut. Masuk ke keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ini ada dua perbedaan ini, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu ada kata negatif di dalam. Misalnya dilarang, misalnya buang sampah. Pada keyakinan kelas itu dilarang, itu tidak boleh. Karena kalau kita berbicara dilarang itu motivasi ekstrinsik anak. Kalau kita berbicara keyakinan kelas itu dari dalam. Keyakinan itu yakin, artinya iman, percaya. Jadi kita ada keyakinan kelas yang kita buat bersama dengan siswa. Yakin artinya kita menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Itu yang harus kita pedomani dan sepakati. Seperti itu. Misalnya jangan lambat masuk. Jangan lambat masuk itu kan jangan itu negatif. Itu adalah peraturan kelas. Itu tidak kita pakai dalam kelas karena kita mau menumbuhkan unsur motivasi intrinsik anak, bukan motivasi ekstrinsik dari luar, dari diri anak. Lanjut. Misalnya mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada saat naik kendaraan bermotor roda 2 atau motor? Kenapa? Jangan kita memakai helm karena takut polisi. Itu peraturan. Peraturan, kalau kita meyakini bahwa mudah-mudahan kita tidak jatuh. Kalau kita misalnya jatuh itu ada yang melindungi kepala kita. Itu dari unsur intrinsik. Motivasi intrinsik. Maka itu yang tidak terlepas dari kita dan bisa menumbuhkan rasa tanggung jawabnya kita. Jangan kita pakai helm takut di polisi. Jangan. Ya, lanjut. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki aturan memakai sabuk pengaman pada saat naik kendaraan roda 4? Sama dengan tadi, bahwa kita memakai sabuk pengaman bukan karena takut sama polisi. Takut dengan polisi. Tidak seperti itu. Hanya untuk keselamatan. Jadi keyakinannya kita itu adalah keselamatan. Seperti itu. Lanjut. Kemudian ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu berdiskusi tentang peraturan kelas. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita dulu membuat peraturan kelas dengan siswa. Misalnya apa-apa yang perlu dilakukan, apa-apa yang perlu kita patuhi. Misalnya seperti tadi dilarang membuang sampah sembarangan tempat. Dilarang merokok di dalam kelas. Itu adalah peraturan sekolah. Ya. Dilarang apa lagi kalau misalnya peraturan kelas kita mau buat? Dilarang makan. Betul. Apalagi? Pada saat belajar. Dilarang ribut. Pada saat bicara. Ya, betul. Ya, harus mengumpulkan tugas. Jangan main HP. Itu semua adalah peraturan kelas. Peraturan. Itu bukan itu yang kita tadi pakai. Itu tadi kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas
yaitu kita mau menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Seperti itu. Kemudian merumuskan tentang tentang peraturan kelas. Kita rumuskan lagi. Apakah misalnya ketika sudah kita buat peraturan kelas, apakah yang tidak ada ganda? Misalnya tadi dilarang membuang sampah, dilarang misalnya membuang kertas, itu kan sama dengan membuang sampah. Kita pilih. Kemudian peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, disinilah letaknya kita memilih peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Kemudian penempelan keyakinan kelas. Sebentar kita akan coba praktekkan membuat keyakinan kelas. Kita berangkat dari peraturan kelas. Lanjut. Keyakinan kelas misalnya bertanggung jawab, mengerjakan tugas piket, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, disiplin dan bersikap jujur. Kemudian bersikap sopan dan menghormati guru. Kemudian saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Jadi itu hanya sekelumit contoh keyakinan kelas. Nanti boleh juga terbentuk di kelas kita masing-masing. Tergantung dari kondisinya siswanya kita. Seperti itu. Jangan misalnya ada di sini kita melihat tidak sesuai dengan peraturan yang tadi, yang berangkat dari peraturan. Kemudian kita ambil. Lanjut. Lanjut. Tadi kembali dulu. Jadi bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian yang ketiga berupa pernyataan universal, yaitu sifatnya umum. Pernyataan yang sifatnya umum. Kemudian yang keempat sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jangan misalnya kita gurunya yang membuat keyakinan kelas sehingga siswanya tidak bisa menerapkannya. Jangan seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Kemudian yang kelima dibuat dalam bentuk positif, bukan kata-kata negatif. Keyakinan kelas itu tadi. Yang misalnya dilarang, jangan. Itu kata-kata negatif. Kemudian lanjut, semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua warga kelas, semua siswanya kita dilibatkan semua. Atau misalnya kalau kita siswanya kita anak-anak berkebutuhan khusus, cukup kita melihat saja, kondisikan saja. Kita yang membuat, kemudian dengan melihat kondisinya siswanya kita, apa-apa yang perlu diberlakukan. Seperti itu. Lanjut. Sekarang masuk pada segitiga restitusi. Ini 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi pertanyaan itu, misalnya ketika siswanya kita berbuat salah, misalnya tidak mengumpulkan tugas, kita tanyakan dulu. Nah, setiap orang itu pernah berbuat salah. Bapak juga dulu seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya lagi, Nak, kenapa kamu tadi tidak mengerjakan tugas? Tentunya ada alasannya mengapa tidak mengerjakan tugas. Itu namanya proses tahapan segitiga restitusi. Seperti itu harapannya kita sebagai tenaga pendidik kepada anak-anaknya kita. Anak didiknya kita khususnya anak-anak luar biasa yang bisa berbicara, misalnya anak tunanetra. Kalau anak tunarungu sepertinya bisa diterapkan melalui bahasa isyarat. Kalau tunagrahita atau anak keterbelakangan mental, sepertinya yang ringan boleh kita terapkan, yang berat cukup diarahkan saja. Seperti itu. Kalau autis sepertinya dilakukan dengan gerakan seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinannya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalnya kalau seperti itu, apa dampaknya? Seberapa penting misalnya
ketika kita misalnya mengerjakan tugas, kita menanyakan keyakinannya. Lanjut. Nah, saya kemarin mencoba membuat atau menerapkan segitiga restitusi kepada Basil. Ya, seperti ini contohnya. Coba diputar. Yudi. Oh iya. Ya. Alias Basil. Oh, kurang suaranya. Ya. Iya. Tidak alias. Iya. Tes satu. Tes satu. Waktu sisa masih lama. 6 menit. Hah? Pada anggar kira-kira berapa waktunya? 3 6. Nah, seperti itu contoh dari penerapan segitiga restitusi kepada siswa saya itu datang terlambat ke sekolah. Saya tanyakan bahwa sudah berapa kali kamu datang terlambat ke sekolah? Dia katakan sudah 5 kali saya terlambat. Jadi saya tanyakan alasannya. Kenapa datang terlambat? Katanya dia nonton film dan main game. Jadi saya tanyakan lagi seberapa penting kah itu misalnya kalau kita misalnya nonton film atau main game. Jadi dia katakan itu Pak cuma mainan. Nah, jadi saya bilang supaya kamu tidak terlambat lagi, jangan tidur cepat. Seperti itu saya tanyakan kepada Basil itu tadi. Kemudian saya berbicara untuk mencari solusinya bersama. Cari bagaimana solusinya supaya kamu tidak terlambat lagi. Dia katakan bahwa saya tidak begadang lagi Pak. Saya akan datang tepat waktu ke sekolah. Seperti itu. Kemudian ada lagi satu. Contohnya. Kalau ini Tiara. Ya, kalau ini dia tidak mengerjakan tugas. Ya. Aduh.
Ya, kalau ini dia tidak mengerjakan tugas. Tiara ini tidak mengerjakan tugas selama 4 kali. Ya, seperti ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ada videonya. Ya. Ya, seperti itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Contoh kasusnya seorang siswa kelas 8 namanya Tiara yang tidak mengerjakan tugasnya. Jadi saya tanyakan berapa kali sudah tidak mengerjakan tugasnya. Dia katakan 4 kali. Jadi saya cari alasannya kenapa kamu tidak mengerjakan tugasnya. Dia bilang dia sibuk, dia karena begadang. Ya seperti itu. Atau banyak misalnya kasus-kasus yang misalnya terjadi pada siswanya kita bisa terapkan segitiga restitusi ini. Kemudian sekarang kita mencoba merumuskan peraturan kelas atau peraturan kelas kita, kemudian kita tuangkan ke dalam keyakinan kelas. Seperti itu. Sekarang saya kasih sticky note, ditulis satu-satu peraturan kelas nanti yang kita akan sepakati, seperti itu. Nanti ini ada lembar ini, nanti kita bikin keyakinan kelas. Sekarang peraturan kelas. Peraturan kelas apa yang kita ingin sepakati? Nanti dibagi-bagi. Ya, boleh. Kalau peraturan kelas tadi itu dari motivasi eksternal. Ya, seperti itu. Coba. Ya, oke. Oke. Dibuat saja peraturan kelasnya. Peraturan kelas apa? Misalnya siswanya kita yang ingin disepakati. Ini contoh, nanti diterapkan di dalam kelas. Seperti itu. Misalnya, dilarang buang sampah. Seperti itu. Ayo, Bu. Silahkan dipikir-pikir. Boleh 2. Boleh Bapak Ibu tambah lagi misalnya. Apa yang ingin disepakati. Seperti itu.
Ya, tunggu dulu. Selesaikan dulu. Silahkan ditempel di peraturan kelas. Ya, silahkan ditempel. Silahkan Bapak Ibu ditempel di atas. Ya, ditempel saja di peraturan kelas. Karena ini belum masuk di keyakinan kelas. Masih peraturan kelas. Di peraturan kelas, Ibu. Ya, boleh. Nah, ini nanti seru. Karena banyak variasinya. Sisa kita memilih. Sudah? Kalau sudah semua itu masih ada? Ya. Saya kira ini di atas. Ya. Oke? Boleh ke sini? Sampai depan mata. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita sudah buat peraturan kelas. Tentunya arahnya nanti ini konsentrasinya ke siswanya kita. Misalnya, datang tepat waktu ya. Harus datang tepat waktu. Kemudian ada juga guru harus cepat waktu. Cepat waktu. Ke sekolah. Ini peraturan kelas kita, bukan peraturan sekolah. Nah, nanti kita tukar. Kemudian peraturan kelas tidak boleh ribut. Kemudian tidak boleh buang sampah di kelas. Nah, itu semua. Kemudian jangan ribut. Sudah ada double. Itu nanti dipilih. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang, karena ada dilarang, betul. Itu adalah peraturan. Dilarang mencontek dinding, di dinding. Mencoret dinding. Dilarang mencoret dinding. Peraturan. Dilarang lambat masuk kelas. Betul. Dilarang lambat masuk kelas. Kemudian masuk kelas tepat waktu. Sama tadi. Pakai seragam sekolah kalau masuk. Itu bagian dari disiplin, ya, disiplin berpakaian. Kemudian datang tepat waktu, jangan buang sampah sembarangan, jaga kebersihan. Nah, ini ada beberapa di sini yang double, ya. Itu adalah peraturan kelas. Sekarang datang tepat waktu, masuk di keyakinan. Nanti akan ditambah ini, karena harus disesuaikan dengan peraturan kelas yang kita buat. Nah, ini peraturan kelas nanti yang ditempel di dinding kelasnya kita. Seperti itu. Kemudian, kalau ini harus cepat datang. Keyakinan. Nah, ini tidak boleh buang sampah di kelas. Nah, ini ya peraturan. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan tempat, sama peraturan. Dilarang mencoret dinding. Ya. Dilarang mencoret dinding. Itu termasuk peraturan mengenai masalah kebersihan. Ya. Ya, dulu.
Ya. Ada tadi double tip. Double tip tadi. Ada double tip. Oh ya. Tarik. Apa. Nah. Tidak boleh buang sembarangan tempat. Sampah sembarangan tempat. Ya Pak. Tarik. Dilarang mencoret dinding. Oh. Ya. Apa? Oh, tidak. Jangan ribut. Kalau jangan ribut berarti tidak boleh bawa mulut. Ya. Yang jelas ada kata negatif. Itu adalah peraturan kelas. Itu peraturan sekolah. Itu peraturan sekolah. Berbeda dengan peraturan kelasnya kita. Mungkin lebih tepatnya Pak Gosip itu jangan ngerumpi. Ya, oke Pak, sudah. Coba tadi datang tepat waktu, peraturan atau keyakinan? Peraturan kelas tidak boleh ribut. Sekarang mencontek dinding. Pakai seragam sekolah kalau masuk. Jangan ribut. Dilarang lambat masuk kelas. Masuk kelas tepat waktu. Keyakinan. Ya. Jangan buang sampah sembarangan tempat. Jangan. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, sekarang saya minta misalnya kita tulis lagi keyakinan kelas kita sesuai dengan peraturan yang kita buat. Nah, begini Pak ya. Ya, silakan. Ya, peraturan kelas itu kita ubah menjadi keyakinan kelas. Iya, betul. Dengan memperbaiki deskripsi dari peraturan. Iya. Karena itu yang akan kita harapkan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Sama dengan halnya tadi, kita memakai helm bukan karena takut polisi, tetapi merupakan bagian dari keselamatannya kita di jalan seperti itu. Sama-sama setiap pagi itu tanpa di Ya. dia sudah siram itu tanpa di sini. Ya, itu sudah muncul motivasi intrinsiknya Pak. Bukan karena dia misalnya takut sama gurunya sehingga dia menyiram bunga. Seperti itu. Mungkin kita juga biasa terapkan Bapak Ibu bagaimana motivasi intrinsik itu muncul. Dari keyakinan itu mendorong motivasi dia untuk bergerak. Ya, betul. Betul sekali. Seperti itu yang kita harapkan pada siswanya kita. Terlebih lagi siswanya kita ini adalah siswa luar biasa. Maka itulah yang kita harapkan, misalnya jangan sampai misalnya tidak bisa misalnya dalam hal pendidikan atau kognitifnya, maka itulah yang kita munculkan. Ya, ini coba saya mau lihat nanti keyakinan kelasnya kita yang sesuai dengan peraturan kelasnya kita. Tapi, ya. Nah, sekarang keyakinan kelas. Berdasarkan peraturan Iya, yang Ibu buat. berdasarkan peraturan kelas yang tadi Ibu buat. Iya. Dibagi-bagi saja. Misalnya, dilarang membuang sampah. Keyakinan kelasnya kita? Ya, jaga kebersihan. Nah, itulah yang menjadi keyakinannya
siswa kita yang kita sepakati. Ah. Kemudian jangan ribut. Jaga kenyamanan. Jangan ribut. Harap tenang. Ya. Harap Harap itu kayaknya itu masuk kata negatif. saling menghargai atau menghormati. Jangan ribut. Saling menghargai. Seperti itu. Atau ada yang lain yang bisa memberikan pendapatnya? Jangan ribut. Kalau diam masuk saling menghargai barangkali, Bu. Supaya kita misalnya saling menghargai pendapat. Misalnya ketika kita berdiskusi, yang lain misalnya dilarang ribut. Misalnya itu saling menghargai. Arahnya ke saling menghargai, saling menghormati. Yang mana? Masuk. Masuk saling menghormati, saling menghargai, kasih sayang. Nah, seperti itu. Masuk tadi tuh harap tenang tuh. Harap tenang, arahnya Bu ke saling menghormati. Iya. Karena harap itu masih nilai-nilai negatif. Iya. Coba dibaca Bu Dina, apa tadi itu? Keyakinan kelasnya Ibu itu. Jangan ribut. Nanti saya yang bacakan supaya nanti kita bisa cermati bersama. Nah, supaya ini menjadi acuan kita nanti ke kelas yang kita dapatkan dari sini setelah kita diskusi mengenai budaya positif. Ada nanti oleh-oleh yang kita bawa ke kelasnya kita. Siapa tahu ini bisa diterapkan di sekolah kita khususnya SLB Negeri Perame. Coba ke sana, suasana tenang. Ya. Nah, sekarang saya bacakan dulu keyakinan kelas yang kita sepakati. Kalau di kelasnya kita, alangkah bagusnya kita suruh siswanya kita untuk bertanda tangan. Belajar bertanggung jawab. Sejenis membuat MOU. Seperti itu. Ada tanda tangan nanti kita kumpul, kemudian kita tempel di sampingnya keyakinan kelas kita. Bahwa inilah yang pernah ada pernah kesepakatan kelas yang pernah kita buat yang harus dipatuhi. Seperti itu. Misalnya, keyakinan kelas sekarang kita yaitu jaga kebersihan dalam kelas. Keyakinan kelas atau peraturan kelas itu? Masuk? Peraturan. Kalau jaga kebersihan, peraturan. Menjaga kebersihan. Jaga kebersihan. Oh, ini masuk. Baca seutuhnya itu apa? Jaga kebersihan dalam kelas. Masuk keyakinan. Karena peraturan kelas dilarang membuang sampah. Jadi kita menjaga kebersihan dalam kelas. Kemudian saling menghormati dan menyayangi. Enggak begini. Ya, silakan. Saling apa tadi? Saling menghormati dan menyayangi. Saling menghormati dan menyayangi itu lahirnya dari peraturan kelas mana? Oh, lahirnya ya. Ya kan tadi peraturan kelas mau diubah ke keyakinan kelas. Iya, betul. Itu maksud saya seperti itu. Saling menghormati dan menyayangi. Lahirnya jangan ribut. Jangan ribut. Kalau di tidak kayak enggak begitu pas ya. Kecuali kalau misalnya jangan bertengkar, nah, itu baru bisa menyayangi dan mengasihi. Tetapi itu bisa nanti diterapkan dalam keyakinan kelasnya kita. Ini hanya contoh sekelumit dari keyakinan kelas yang nantinya kita bawa. Ya, seperti itu. Misalnya kalau tidak ada di sini, Peraturan itu kayak masuk tuh jangan tidak boleh mengejek. tidak boleh mengejek, itu saling menghargai, sudah masuk. Ya, karena sebenarnya memang itu di kelasnya kita sering terjadi diskriminasi misalnya.
kita kasih misalnya kepada siswanya kita bahwa itu adalah temannya kita, saudaranya kita, maka kita harus saling menghormati. Nah, seperti itu. Kemudian jaga kebersihan sudah ada. Mandiri. Ada kata mandiri. Mandiri. Mungkin di sini dilarang mencontek. Dilarang mencontek, mandiri. Masuk mandiri. Kemudian istirahat pada jam yang sudah ditentukan. Ini istirahat disiplin waktu. Masuk keyakinan kelasnya disiplin waktu. Itu kejadian itu Pak, karena setiap saya berapa kali diteguran itu, siapa namanya, murid saya. Iya. Kita istirahat ini sementara mengajar begini tegur. Iya, betul Pak. Di sana itu. Betul. Apalagi si apa namanya Adelia itu. Itu Jam itu dia protes, kenapa itu jam itu dibuang saja karena mati di atas. Nah, itu termasuk bagian budaya positif. Karena timbul dari pembiasaan. Pembiasaan itu menjadi karakter, Pak. Untuk siswanya kita. Terlebih lagi saya katakan bahwa anak siswanya kita ini adalah sekolah anak luar biasa, sekolah khusus. Jadi yang kita tanamkan itu adalah budaya positif untuk siswanya kita. Next. Ini peraturan kelas dan keyakinan kelas saya katakan sudah bisa semua. Sudah jadi nanti kita terapkan di dalam kelas, kita bisa bersama siswa membuat kesepakatan keyakinan kelas seperti itu. Jadi sebagai penutup, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ya, seperti itu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hadir dalam kegiatan mengikuti penerapan budaya positif di sekolah kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi. Iya, bagaimana keadaannya anak-anak semua? Sehat? Sehat. Bagus ya. Sehat semua ya. Nah, sekarang hari ini kita membuat keyakinan kelas, ya. Jadi pernah kita dengar keyakinan kelas? Belum? Iya. Dulu ada namanya peraturan kelas. Nah, sekarang peraturan kelas itu diganti menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itulah yang kita mau buat sekarang, ya, supaya bisa menumbuhkan nilai rasa bertanggung jawab pada diri kita, ya. Jadi kita bikinnya dulu, kalau misalnya kita membuat peraturan kelas, siapa yang bisa memberikan contoh? Salwa? Misalnya dilarang meniru tugas teman. Nah, itu kan peraturan kelas, ya. Sakya? Seperti itu. Jadi kalau dilarang misalnya meniru pekerjaan temannya kita, itu namanya, kalau keyakinan kelasnya adalah jujur. Jujur itu adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang nanti akan kita buat. Seperti itu. Yudi bisa? Misalnya apa lagi nih? Kalau misalnya kita mau membuat keyakinan kelas, apa lagi? Dilarang apa? Ya, membuang sampah. Kalau dilarang membuang sampah itu keyakinan kelasnya kita apa? Menjaga kebersihan, betul. Menjaga kebersihannya. Jadi itu nanti kita bikin, buat ya di kertas ya. Kenapa bukan peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu mengandung nilai kata-kata yang negatif. Ya, jadi
membuat keyakinan kelas supaya itu bisa nanti menumbuhkan nilai rasa tanggung jawab pada diri kita. Nah, sekarang ya saya bagikan kertas untuk nanti kita menulis keyakinan kelas apa yang kita mau sepakati, karena keyakinan kelas itu bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, artinya kita percaya, kita harus patuhi. Nah ya, oke. Sekarang saya bagikan kertasnya. Ini untuk Salwa, untuk iya. Aldi, bagaimana? Aldi, ya dibuat ya. Coba nanti saya ajar ya. Nah, tulis. Nah, Yudi. Ini saya, Zaki. Zaki, pintar. Nah, sekarang Tiara. Coba kita tulis, baru nanti kita tempel di sini. Keyakinan kelas apa yang kita mau buat? Misalnya apa tadi? Misalnya dilarang meniru pekerjaan teman. Ditulis jujur. Bagaimana tulisannya jujur? Jujur. Jujur bagaimana tulisannya? Jujur. Nah, ini ya. Jujur. Tulis. Ikuti ini nak, ikuti. Jujur. Ya, J dulu. Iya. Tulis ya. Jujur. Bukan ini. Untuk Salwa ini, ya. Nanti kamu ya. Untuk Salwa. Enggak apa-apa. Jadi sekarang untuk Salwa jujur. Nah, sekarang siapa lagi? Nursila. Nursila apa ya? Nursila. Keyakinan kelas yang kita membuat. Misalnya dilarang terlambat ke sekolah. Itu adalah peraturan kelas. Yang harus dibikin Nursila adalah disiplin. Coba tulis disiplin. Kalau disiplin, nah ini. Coba. Disiplin. Untuk Nursila, ya, coba tulis. Bagaimana lagi tulisannya? Disiplin. Ya. Disiplin. Oke. Nah, lanjut. Tiara. Kalau Tiara, apalagi Tiara yang misalnya peraturan kelas kita yang kita mau angkat menjadi keyakinan kelas? Menyapu. Tulis. Kalau menyapu artinya menjaga kebersihan. Nah, tulis. Menjaga kebersihan. Ya. Menjaga kebersihan. Oke, tulis Tera. Menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan, tulis nak. Ya, menjaga kebersihan. Ini dulu. Menjaga kebersihan. Kenapa? Ya. Jadi menjaga kebersihan. Ya. Nah, sekarang sudah. Kalau Acil? Benar, menyapu rumah. Ya. Menyapu rumah. Ya, menyapu Rumah. menyapu sekolah. Menyapu. Sama dengan tadi. Menyapu. Menjaga
Kebersihan kelas. Iya, kebersihan kelas. Coba menjaga kebersihan. Coba Acil. Ya. Coba ditulis Acil. Tulis. Ya seperti itu. Bisa? Ya. Sudah? Sudah. Nah sekarang Yudi, kalau misalnya Yudi apa? Dilarang ribut. Nah, dilarang ribut, ya. Nah, kalau dilarang ribut, apa? Kayak kita kelasnya adalah saling menghargai, ya. Saling menghargai. Nah, coba Yudi. Saling. Saling menghargai, tulis ini. Batuk. Ya. S. Oh, mau batuk terus. Dulu S dulu. Baru A. Mau minum dulu saya batuk. Saling menghargai. Ya. Saling menghargai S dulu, baru A. Iya. L. Iya. I. N. G. Saling. G. Ya. Spasi M lagi. Saling M. Ya, saling menghargai ya. M. M N M G ya H G. A I. Masa saling menghargai. Nah, sekarang imam. Kalau imam apa ya? Imam peraturan kelas dulu apa? Kalau peraturan kelasnya dulu kita apa dah? Apa ya? Coba apa? Kalau peraturan kelasnya kita dilarang apa? Dilarang terlambat. Coba tulis. Dilarang. Coba dilarang terlambat itu berarti ya, disiplin. Disiplin. Ya oke. Terus Aldi lagi mana tadi Aldi? Aldi? Mana? Ya. Mana Aldi? Pinjam dulu ya. Aldi ya. Coba tulis. Dapat waktu. Ya. Datang? Ya. Oke. Ya oke. Nah sekarang semuanya satu-satu maju tempel di sini.
sini. Tempel di sini Imam dulu. Imam dulu. Imam tempel di sini. Nah. Oke. Kemudian Yudi. Yudi di sini. Kemudian Saki. Di sini. Sudah. Sekarang Tiara. Tiara. Ya, tempel. Sekarang Tasya. Sini. Iya. Ya. Sekarang Salwa. Iya. Sekarang Salwa tempel. Aduh. Ya, tempel lah, tempel boleh? Nah, ini oke? Ini sudah ada keyakinan yang kita buat. Sekarang kita pilih, ya. Kita pilih disiplin, jujur, saling menghargai, disiplin, jujur, saling menghargai, menjaga kebersihan, ya. Oke? Ya. Nah, sekarang ini keyakinan kelas 8C, ya, yang kita sepakat, ya. Nah, sekarang supaya ini menjadi pegangan kita harus, ya, tanda tangan, ya, tanda tangani hasil kesepakatan keyakinan kelas kita. Oke? Nah, sekarang Salwa tanda tangan. Tanda tangan di sini. Tulis namanya dulu. Tulis nama dulu. Salwa. Ya. Salwa. Ya, oke, tanda tangan di sini. Di sini. Nah. Ya, bagus. Kemudian siapa? Tulis namanya. Ya, tulis nama. Nama. Ya. Tanda tangan. Ya, tulis saja, enggak apa-apa. Ya. Sekarang Tiara, tulis namanya Tiara. Tulis namanya di sini, pakai pulpen. Tiara. Tiara, tanda tangan. Ya, oke. Sekarang Acil. Tulis namanya dulu, Acil. Sagi. Nah, tanda tangan. Tanda tangan. Ya. Ya. Kemudian Ayudi. Nah, Yudi, tanda tangan. Ya. Yudi, tulis namanya. Ya, sudah. Tanda tangan. Ya, bagus. Imam, tulis namanya dulu, Imam.
Imam, tulis namanya pakai pulpen. Ya. Imam, tulis namanya di sini. Imam. Tanda tangan Imam, coret di sini. Nah, sekarang Aldi. Aldi tulis, pegang dulu Aldi. Pegang dulu Aldi. Aduh, dulu. Ambil dulu. Ya, minta tolong dulu ya, oke. Aldi. 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 Ya, Aldi. Aldi. Ya, Aldi ya. Ya, ya oke. Kalau sudah. Nah, coba. Nah, oke. Nah, itulah tanda tangan kita tadi hasil kesepakatan kelas kelas 8C yang harus kita patuhi ya. Nah, ini kita sudah membuatnya, oke. Terima kasih telah berpartisipasi membuat kesepakatan keyakinan kelas kita. Oke. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.